Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhaliza dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 28921500048 dari Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro untuk materi pendapatan nasional dengan dosen pemangku Bapak Hendra Parmadi, STMM. Pendapatan nasional. Kita akan bahas 3 materi dari pendapatan nasional, konsep dasar pendapatan nasional, yang kedua konsep pendapatan nasional, yang ketiga metode perhitungan pendapatan nasional. Konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Ada pula manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, bisa menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Seterusnya, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat, dan juga bisa untuk mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, ada konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Yang kedua adalah investasi. Secara ekonomi, dalam investasi pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut dapat disimpan sebagai harta yang telah melewati masa tertentu, dapat mengalami perubahan nilai juga. Investasi tidak selalu berujung pada menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga, ada permintaan dan penawaran agregat. Adanya kenaikan daripada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga. Yang output nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tapi juga akan menurunkan output nasional atau pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Selanjutnya kita beralih ke konsep pendapatan nasional. Untuk konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama ada produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara nasional selama 1 tahun. Produk nasional tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang dihasilkan di luar negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah nilai moneter barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara, baik di dalam negeri atau di luar negeri.
Produk nasional neto dihitung dari produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat yang berperan sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya ada pendapatan persorangan atau PI. Pendapatan persorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. Lalu ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Konsep keenam ini dapat disebut juga dengan disposable income. Merupakan pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa konsumsi serta selebihnya bisa menjadi tabungan untuk disalurkan menjadi investasi. Menghitung konsep pendapatan nasional. Yang pertama GDP. GDP adalah jumlah penghasilan WNI dan WNA di dalam negeri. Sedangkan yang kedua GNP. GNP adalah bisa dicari dengan GDP dibagi dengan pendapatan neto. Yang selanjutnya NNP. GNP dikurangi penyusutan. Dan yang keempat NNI. NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima PI. NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran-iuran. Yang keenam ada DI. Bisa dicari dengan PI dikurangi pajak langsung. Perhitungan pendapatan nasional. Untuk perhitungan pendapatan nasional ada 3 cara. Ada 3 metode untuk perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dan pendekatan ini adalah nilai jasa yang barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan perhitungan dari jumlah nilai akhir atau nilai tambah, atau value added. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Nilai akhir adalah nilai barang yang dikonsumsi dan tidak lagi digunakan dalam proses produksi berikutnya. Sedangkan nilai tambah adalah selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi, termasuk nilai bahan baku yang digunakan. Pendapatan nasional dihitung dengan menghitung nilai barang akhir, atau bisa juga dengan menjumlahkan semua nilai tambah. Sebagai contohnya, kita akan baca satu soal ini. Satu, kita akan menghitung pendapatan nasional dari pakaian jadi. Nilai pendapatan nasional dari pakaian dapat dihitung berdasarkan satu, nilai akhir pakaian tersebut. Dua, penjumlahan nilai tambah dari setiap proses pembuatan pakaian tersebut. Berikut ada tabel. Yang pertama, jenis produsennya, produsen 1 menghasilkan kapas dengan nilai akhir 500, nilai tambahnya 500. Produsen 2 menghasilkan benang, nilai akhirnya 1000, nilai tambahnya 500. Produsen 3 menghasilkan kain, nilai akhir 2500, nilai tambahnya 1500. Produsen 4 menghasilkan pakaian jadi, nilai akhirnya 5000, nilai tambahnya 2500. Dengan begitu kita bisa langsung menjumlahkan nilai tambah 500 ditambah 500 ditambah 1500 ditambah 2500. Jadi jumlahnya itu 5000. Nilai pakaian jadi adalah 5000 atau nilai yang tertera pada nilai akhir dan atau penjumlahan nilai tambah dari pakaian jadi. Selanjutnya ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan
upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode, sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan pendapatannya berupa sewa, bunga, upah, dan laba. Dengan menghitung keempat pendapatan tersebut, kita akan mendapatkan pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan atau penerimaan. Dengan demikian, pendapatan nasional menurut metode pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan Y di sini sebagai pendapatan nasional sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, atau Y pendapatan nasional sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga dan ditambah laba. Contoh, pada 2021 penduduk negara A memiliki pendapatan sebagai berikut. Sewa tanah 2 juta, upah 5 juta, bunga modal 1.500.000, profit 2.500.000. Berapakah pendapatan nasional di negara A? Kita akan memasukkan rumus pendekatan pendapatan. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. 2 juta ditambah 5 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2.500.000. Jadi, untuk pendapatan nasional negara A adalah 11 juta. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan nasional dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi. 1. Pengeluaran dari rumah tangga adalah konsumsi rumah tangga, C. 2. Pengeluaran perusahaan adalah investasi atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah adalah seluruh belanja pemerintah atau G. Pengeluaran luar negeri adalah ekspor neto atau bisa juga sebagai selisih ekspor dan impor. Dengan menjumlahkan keseluruhan dari pengeluaran tersebut akan diperoleh pendapatan nasional dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M, atau Y sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah dan ditambah dari hasil ekspor dikurangi impor. Selanjutnya ada contoh, pada tahun 2020 diketahui negara Z memiliki data sebagai berikut. Sewa 1 juta, investasi 2 juta, konsumsi 800.000, impor 700.000, upah 1.200.000, bunga 500.000, ekspor 1 juta, belanja pemerintah 600. Besaran pendapatan nasional di negara Z jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X min M. 800.000 ditambah 2 juta ditambah 600.000 ditambah 1 juta dikurangi 700. 800.000 ditambah 2 juta ditambah 600 ditambah 300 sama dengan 3.700.000. Jadi pendapatan nasional di negara Z jika dihitung melalui pendekatan pengeluaran totalnya menjadi 3.700.000. Ya, sekian untuk presentasi hari ini yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.